lagi menstruasi itu kenapa ya aku jadi cepet pusing, lemah, letih, lesu, pokoknya banyak banget deh masalahnya gitu dok. Ada gak sih hal-hal yang perlu aku lakuin gitu? Terus ini tuh sebetulnya gejala apa ya dok ya? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini saya mau bahas nih keluhan yang dialami oleh Mbak Tijen tadi. Sebetulnya teman-teman pernah ngerasain gak sih kalau saat menstruasi teman-teman ngerasa kok kayaknya jadi badannya lemes banget ya, ini kenapa sih? Nah, teman-teman mungkin perlu memikirkan bahwa apakah ini adalah gejala klinis anemia. Nah, jadi kita kenalan dulu ya tentang anemia dan wanita. Berdasarkan data dari riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, sebanyak 48,9% wanita usia produktif nih teman-teman itu mengalami anemia. Biasanya ini banyak banget ditemukan di usia 15-24 dan sekitar 25-34 tahun. Nah, apakah itu termasuk teman-teman salah satunya? Nah, gejala anemia ini sebetulnya bisa teman-teman lihat dari kadar hemoglobin darah. Teman-teman yang kurang dari batas normal, ini biasanya harus dilakukan pemeriksaan laboratorium nih teman-teman. Teman-teman diambil darahnya, terus nanti dicek di lab. Jadi kalau teman-teman usia dewasa nih, itu jika kurang dari 12 gram per desiliter, hemoglobinnya itu merupakan gejala klinis nih terjadi anemia. Atau untuk perempuan hamil itu jika kadar Hb-nya sekitar atau kurang dari 11 gram per desiliter. Ini berdasarkan dari WHO ya atau WHO gitu, menyatakan bahwa anemia ini salah satu tandanya adalah kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang ditandai tadi kadarnya yang berkurang di bawah batas normal. Nah, gejala anemia ini apa aja sih teman-teman? Jadi ada 5L nih. Mungkin teman-teman kalau dulu pernah ada iklan ya, itu ada 5L, itu adalah gejala anemia. Jadi lemah, letih, lesu, lunglai, dan lalai. Jadi lalai ini adalah sulit konsentrasi teman-teman. Terus teman-teman juga bisa lihat misalnya kalau misalnya tanda-tanda di bagian matanya kalau ditarik seperti ini, bagian konjungtiva bawahnya itu terlihat anemis atau warnanya tidak merah atau pucat, itu pikirkan juga ke arah anemia. Mungkin teman-teman bisa melakukan pemeriksaan ke dokter, atau teman-teman lihat di telapak tangan. Nah, telapak tangannya tuh merah apa enggak sih gitu. Jadi dilihat nih, karena kalau yang anemia itu telapak tangannya tuh terlihat tampak pucat banget nih teman-teman. Teman-teman biasanya suka tanya nih, emang kenapa kalau perempuan anemia? Masalahnya apa? Jadi sebetulnya karena perempuan itu punya fase-fase di hidupnya, seperti nanti akan melahirkan, menyusui gitu. Nah, ternyata setiap siklus hidupnya ini itu akan mempengaruhi generasi selanjutnya teman-teman. Jadi misalnya ibu yang hamil dengan anemia itu akan melahirkan anak dengan resiko anaknya itu mengalami anemia juga. Terus misalnya teman-teman yang remaja atau yang usia produktif yang anemia, jika tidak ditangani itu akan nanti misalnya hamil akan anemia, terus akan juga nanti ke generasi selanjutnya nih, misalnya melahirkan anaknya itu juga akan cenderung anemia. Jadi itu gak hanya untuk kesehatan tubuh teman-teman, tapi juga untuk kesehatan generasi selanjutnya. Jika ibu yang hamil dengan anemia, itu kan resiko anaknya juga mengalami anemia. Sedangkan anemia ini juga rentan banget nih kalau untuk anak, itu bisa mengalami stunting, perkembangan kognitif atau perkembangan otaknya itu bisa terhambat. Nah, itu kan jadinya bahaya banget ya teman-teman. Padahal itu harusnya kita bisa mewaspadainya. Terus misalnya, aduh dok, tapi aku kan nggak mau mikirin punya anak dulu gitu ya, terus gimana sih dampaknya ke aku nih apa gitu. Nah, teman-teman tadi kan bisa tahu ya bahwa sebetulnya tanda-tanda anemia itu bisa kulitnya pucat gitu. Nah, ini juga bisa mengganggu produktivitas teman-teman. Jadi misalnya teman-teman, oh kayaknya aku belum mikirin anak dok, terus emang kenapa gitu kalau aku anemia. Nah, teman-teman yang mengalami anemia di usia-usia produktif atau misalnya mulai dari saat remaja ataupun
usia produktif lainnya itu bisa mengalami kulitnya yang nggak merona, nggak tampak sehat, dan juga akan mengalami produktivitas yang turun. Nggak mau banget kan? Gimana sih cara cegah anemia? Jadi yang pertama adalah makan makanan yang mengandung zat besi. Ini bisa didapatkan dari sumber zat besi yang hewani seperti ikan, daging, telur, ayam, hati, atau yang nabati seperti sayur-sayuran hijau. Terus yang kedua, teman-teman perlu banget untuk cuci tangan pakai sabun. Kenapa? Karena ternyata kalau teman-teman nggak sering cuci tangan, itu akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi cacing tambang nih teman-teman. Apalagi misalnya teman-teman udah nggak cuci tangan, teman-teman nggak mau pakai alas kaki, gitu, nggak mau pakai sendal. Nah, itu akan meningkatkan resiko infeksi cacing tambang. Sedangkan infeksi cacing tambang ini, itu kaitannya erat banget sama anemia. Jadi teman-teman coba ya untuk mulai peduli nih untuk cuci tangan, sama juga untuk teman-teman pakai sendal kemanapun. Untuk cuci tangan sendiri itu teman-teman perlu lakukan sebelum dan sesudah makan, atau sebelum dan sesudah ke toilet. Dan juga teman-teman perlu nih kalau misalnya melihara hewan itu cuci tangan sebelum dan sesudah memegang hewan. Terus yang ketiga, teman-teman bisa minum tablet tambah darah. Ini wajib hukumnya kalau teman-teman sedang menstruasi. Kenapa? Karena saat menstruasi kita kehilangan darah nih teman-teman. Nah, untuk menggantinya teman-teman butuh suplementasi zat besi atau tablet tambah darah ini. Nah, tablet tambah darahnya itu teman-teman minum 1 tablet per hari selama 10 hari atau selama teman-teman mengalami menstruasi. Dan dilanjutkan 1 tablet setiap minggunya selama 3 minggu setelah teman-teman selesai menstruasinya. Aturan minum tablet tambah darah ini juga dipentingkan ya teman-teman untuk diperhatikan. Jadi teman-teman minumnya setelah makan tablet tambah darahnya. Terus nggak boleh minum tablet tambah darah itu dengan teh, kopi, atau susu. Terus teman-teman yang harus diperhatikan yang terakhir adalah batasi asupan makanan yang dapat menghambat zat besi. Contohnya adalah kopi atau teh. Jadi polifenol yang terkandung dalam kopi dan teh itu ternyata dapat menghambat si zat besi. Jadi penghambat penyerapan zat besi teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sedang menstruasi, kalau bisa jangan terlalu banyak minum kopi atau tehnya. Oke teman-teman, itu adalah beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan saat teman-teman menstruasi untuk mencegah anemia. Jika merasa infonya bermanfaat, boleh share ke yang lainnya. Sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya. Bye-bye.